kita lihat, sebenarnya saya sedih. Sedih. Sudah dibicarakan sama penasehat Trump, Cina baik-baik sajalah Xi Jinping. Ini yang paling keras ini Xi Jinping. Baik-baik saja sama Amerika, jangan sampai crash. Kalau sampai crash, berdarah-darah, ini yang luka dua bangsa, dua rakyat, dan seluruh dunia. Tapi Xi Jinping ini tidak mau. Gengsi. Gengsi yang dipertaruhkan di dunia ini. Ade. Ya, saya malam-malam Dr. Icon. Malam, Halo, Ico. Pak Ade. Malam Teddy. Shalom malam. New Jersey, Memdora, Bro Anton Jawa Tengah, dan teman-teman di live chat. Ini mengandung tadi Pak Teddy udah bicara panjang lebar mengenai perang dagang China sama Amerika, juga Pak Paudere. Saya tadi kasih gambar-gambar ya, kasih gambar-gambar. Ini tahun 2006, tahun 2006, tahun 2006. Kelihatan nggak fotonya tahun 2006 tuh? Ya kelihatan, Ini Pak. barang Terlihat jelas. Kelihatan, Pak. 2006 barang-barang saya waktu saya kerja di Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, kantor pusatnya di Singapura. Ini saya nih, saksi hidup. Mungkin teman-teman tidak merasakan apa yang saya rasakan. Saya sekarang ada di Amerika. Ini tahun 2006. Barang-barang semuanya shipping dari Guangzhou ke melalui truk kontainer ke Hong Kong. Hong Kong shipment ke Singapura. Singapura shipment ke Batam. Ini saya kerja sebelum saya ke Amerika ini tahun 2006. Ya, saya Jadi ke buruh panggul, Pak. Amerika. Gimana? Jadi buruh panggul atau pengusahanya, maaf. Saya jadi Jadi, itu yang pakai jaketnya itu. oh ya pengusahanya ya, oke, maaf, maaf. Bukan pengusahanya, saya orang kerja, Pak. Iya, iya, Saya iya, orang iya. kerja. Saya orang kerja. Saya orang kerja. Dibayarin sama kantor. Saya tinggalnya di Guangzhou di Landmark Hotel. Sekarang hotel tersebut udah mau bangkrut nih. Ini saksi hidup. Ya, saya ke Amerika tahun honeymoon 35 tahun yang lalu, tapi saya juga ke Hoover Dam. Ini lihat saya nih. Ya, saksi hidup saya. Saya udah kemana-mana, Nggak Kanada, nampak, Australia. Gimana? kurang ke tengah tadi, kurang ke Kurang tengah ke dapat. tengah. Nah, ini saksi hidup ya, teman-teman. Saya Belum bukannya nampak. sombong. Teman-teman di live chat, di YouTube, saya bukan sombong, bukan. Ini saya saksi hidup. Saya mau bicarakan mengenai perang dagang Cina sama Amerika. Ya, ini saya ke Hoover Dam. Ini ke Hoover Dam. Ini saya Oke, ke Las Vegas. ya, Ini ke Las Vegas. Cesar Palace. Nggak nampak, Pak Ade. Ke pinggir amat. Oke, Gitu. itu. Ya, Baru. Cesar Palace. Ada tanggalnya nggak tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2000, tahun 92. Cesar Palace. Jadi masalah perang dagang ya, tadi Paul Dere sudah sampaikan, saya sudah melihat semua, saya orang lapangan, saya sarjana ekonomi ya di di Jakarta, di Sakti. Jadi sangat menyedihkan karena Presiden Nixon sudah bicara sama tank shopping. Karena 35 tahun yang lalu negara Cina itu rakyatnya sangat miskin. Kita membantulah. Karena kan Amerika ini negara kapitalis, seluruh rakyat dari seluruh dunia datang ke Amerika. Gitu. Jadi teman-teman di live chat, kalau Anda tidak setuju, ya sudahlah. Jangan menghujat, jangan mengapa ya. Jadi masalahnya ini, saya sedih waktu berjalan terus, Amerika sudah banyak bantu Cina, Cina komunis. Saya bilang Cina komunis. Dari negara susah, kita susah, sampai sekarang ini sangat kaya.
Tapi orang Cina, khususnya Xi Jinping di presiden, dia bilang masih miskin. Tapi Tuhan itu tidak tidur. Ya, tidak tidur. Jadi barang-barang yang diproduksi di Cina itu tadi barang-barang yang tidak bisa diproduksi Amerika. Amerika itu memang spesialis untuk barang-barang teknologi. Barang-barang murah seperti sepatu, keramik, lukisan, elektronik sebagian itu dibuat di Cina. Semua tahu lah. Kayak saya semua tahu. Kayak seperti barang-barang apa yang di Cina itu saya kerja tahun 2006 harganya misalkan 2 yen. 2 yen itu tahun 2006, 1 yen itu kurang lebih 1.000 rupiah ya, kurang dari 1.000 rupiah. Tapi masuk ke Amerika itu bisa $3. Jadi berlipat-lipat. Jadi bisnis itu untung, rakyat Cina untung, pemerintah Cina untung, bisnis orang Amerika juga untung. Tapi tambah lama itu Cina itu udah kebablasan. Dia mau enak, mau dagang sama Amerika mau enak. Jangankan pemerintah Cina, rakyatnya Cina sendiri aja sudah menikmati dagang sama Amerika. Ya, saya kebetulan tidak bisa bahasa Cina. Ya, cuman saya punya feeling, saya bukan orang bodoh, saya orang pintar karena saya punya otak dari Tuhan. Saya punya otak yang Tuhan berikan. Jadi saya lihat ini, zaman sekarang udah semenjak Trump jadi presiden pertama, saya udah lihat ini bakal terjadi crash antara Amerika sama Cina. Karena Amerika tidak mau dikadalin sama Cina. Begitu juga Indonesia dikadalin sama Cina. Semua hasil tambang dibawa ke Cina. Demikian. Kita bangsa Indonesia ini tidak mandiri karena banyak kong kali kong yang susah jadi rakyat Indonesia. Saya tidak mau bicara mengenai agama, tidak mau. Itu urusan pribadi. Saya bicara masalah ekonomi, masalah kebangsaan. Jadi waktu berjalan cepat. Sekarang Amerika kenakan tarif semalam 00 ke Cina, ke negara seluruh dunia sudah tarifnya Raksik Tofal, Raksik Tofal bahasa Inggrisnya, Cina ke 104%. Cina kenakan ke Amerika 84%. Ya, kita lihat, sebenarnya saya sedih. Sudah dibicarakan sama penasehat Trump, Cina baik-baik sajalah Xi Jinping. Ini yang paling keras ini Xi Jinping. Baik-baik saja sama Amerika, jangan sampai crash. Kalau sampai crash, berdarah-darah, ini yang luka dua bangsa, dua rakyat, dan seluruh dunia. Tapi Xi Jinping ini tidak mau. Gengsi yang dipertaruhkan di dunia ini. Jadi imbasnya begini. Saya melihat barang-barang Cina itu yang ke Amerika, itu sekarang mutunya bagus. Ya, saya sangat sedih. Sekarang kemarin saya pergi kemana-mana, semua sudah pada naik. Sudah pada naik, dia punya barang-barang semua pada naik. Dia punya barang semuanya, televisi, ya. Tapi kalau televisi orang-orang Amerika sudah jarang lah beli produksi TV dari Cina seperti Hisense, TCL apa tidak. Kebanyakan orang Amerika belinya Samsung, LG, Sony, Panasonic di Amerika. Jadi saya mau bicara ini sebagai saya mungkin udah setengah tua, udah menjelang tua, sangat sedih perang dagang ini berefek sangat berat bagi kedua bangsa. Kalau dibilang nanti Amerika akan miskin, tadi Teddy sudah sampaikan, Amerika ini tidak miskin. Rakyatnya masih bisa kerja.
Rakyat Amerika tadi Pak Paul bilang, tadi tanya berapa rakyat Amerika? 345 juta orang. Rakyat Cina katanya 1,3 miliar dolar. 1,3 juta orang. Ternyata setelah diselidikin, realnya itu cuma 900 juta orang. Karena sudah mati, pemerintah Cina banyak bohong mengenai manipulasi penduduknya, segala macam. Karena kena COVID itu banyak yang mati, kota-kota besar semua pada kosong. Karena saya saksi hidup pernah kerja di Cina. Di Guangzhou semua bisnis sepi, apalagi sekarang. Pemerintah Trump ini kenakan tarif 104. Mereka pada menjerit. Kalau kita hidup di Amerika, Teddy sudah sampaikan, Andi sudah sampaikan, ya kita sih udah nikmatin saja begitu. Karena sudah nikmati, saya sama keluarga semuanya, anak-anak saya juga udah lulus, udah kerja, sudah punya rumah, ya. Cuma yang saya perhatinkan ini keluarga family masih di Indonesia yang masih sulit, pekerjaan semua sulit, yang orang bisnismen semua turun. Inilah efek dari kearogan Cina tidak mau menurunkan tensinya terhadap Amerika. Amerika, negara kulit putih, negara yang membuat sistem dunia ini, khususnya join sama orang Yahudi. Anda tahu, Adam Smith itu membuat ekonomi itu dari Amerika. John K. Myers itu dari Amerika. Semua sistem ekonomi itu rekayasa bisnis semua dari Amerika. Memang zaman dulu Cina historinya tuh buat Great Wall segala macam. Tapi seharusnya sebagai bangsa, egonya itu diturunkan bersatu. Ini yang saya lihat ini Xi Jinpingnya yang terlalu keras. Apakah Xi Jinping baik? Dalam famili Xi Jinping saja udah pecah. Keluarganya Xi Jinping itu udah pindah ke Kanada. Kokonya, cicinya pecah. Rong Jiran itu bekas wakil presidennya Cina waktu zamannya Deng Xiaoping. Itu keluarganya udah pindah ke Kanada. Udah bawa duit 300 miliar dolar. Barang-barangnya pindah ke Kanada. Begitu juga yang lain-lain. Tadi Teddy disampaikan, banyak orang Cina di Amerika. Benar Teddy, benar, saya saksi hidup. Benar, saya tinggal di Arizona sampai bingung. Orang Cina kok banyak amat yang tidak bisa bahasa Inggris. Cina daratan. Ya, udah rakus makannya, kasih sampel makanan, datang lagi, rakus. Kalau Cina yang berpendidikan tidak mau. Ini bingung saya kapan datangnya ya. Saya hidup di Amerika ini sudah lama, ini dia menginginkan datang ke negara kafir, kata orang Indonesia. Negara imperialisme, negara kapitalis. Tapi mereka datang maunya ke Kanada, ke Amerika, ke Belanda, ke Eropa. Begitu. Jadi ini di rakyat di Cina sendiri juga banyak yang bermasalah, teman-teman. Ya, ada yang kaya udah pada lari. Yang kelas menengah lari juga sampai ke perbatasan border di Amerika, di Meksiko, di Arizona, di California, di Texas. Dan yang saya sedih ini, ajaran-ajaran Cina komunis ini sudah diajarkan ke taman kanak-kanak. Yang saya dengar dari teman-teman di sana, taman kanak-kanak itu sudah diajarin, sudah dibuat indoktrinasi masalah agama. Lo harus benci Jepang, lo harus benci Amerika, karena bangsa Jepang dulu kejam jajah Cina. Itu sampai dia buat seperti drill, latihan untuk perang-perangan di bawah senjata. Dia tembak-tembakin itu orang-orang pulau-pulau Jepang segala macam. Itu dari kecil sudah diajarin sama oknum-oknum pejabat militer di Cina. Itu yang membahayakan bangsa Cina ke depan. Jadi rakyatnya udah benci Amerika. Kita di Amerika ini ya berpikiran rasional, berpendidikan, tidak membenci berdasarkan kasih. Nah kalau Anda kalau saya lihat di YouTube, oh bangsa Amerika, rakyat Amerika pada berontak sekarang. Bro, yang di YouTube ternama itu,
yang demo-demo itu di mana? Di Los Angeles, di New York. Itu jumlahnya berapa, bro? Itu pengikutnya Partai Demokrat, bro. Bukannya itu kalau Partai Demokrat orang-orang yang punya rasionalisme, mereka setuju dengan doktrinnya Trump ini sekarang. Karena kalau tidak Trump mengadakan begini, kapan Amerika bisa mandiri tidak dikadalin sama bangsa-bangsa di dunia? Karena bangsa-bangsa di dunia ini mencari take advantage, cari keuntungan. Oke, kata pejabat Indonesia. Indonesia tidak bisa ekspor ke Amerika, tidak apa-apa. Ekspor aja cari ke Afrika, seperti ke Cina. Mana bisa, bro, cari ke Afrika. Bangsa Afrika rakyatnya rakyat apa, bro? Daya belinya berapa? Susah. Kalau begini, ini bangsa Amerika kekuatannya luar biasa. Saya yang low income ini masih bisa makan, bro. Ya, masih bisa beli barang. Kita kerja gaji berapa, biaya hidup berapa, masih ketutupan. Lain dengan bangsa Cina. Ya, setengah mati sekarang cari makan. Ya, 600 juta orang itu nggak ada kerjaan, nggak ada makanan, properti mampus. Jadi bangsa Cina itu harus dirubah pikirannya. Begitu juga orang-orang Indonesia yang benci Cina, yang benci Amerika, mesti rubah. Kita berpikir rasional, ya rasional. Ini kalau perang benar-benar perang terjadi antara pakai senjata, itu rusak semuanya. Gedung-gedung hancur, manusia banyak yang mati. Kalau namanya perang dagang, ini matinya secara halus. Matinya secara halus, begitu. Jadi, tunggu, saya mau baca ini. Saya potong Jadi dulu gini, ya, Pak Pak Hadi. Andre Gunawan Silain, saya berbuka. Yep, RRC memang benci Amerika, Jepang, Inggris, Israel. Dan doktrinnya itu kebencian sejak kecil, Pak Hade. Benar Andre Gunawan Salein yang saya baca di website ini. Jadi saya nih, saya tidak mau menjelekkan bangsa-bangsa lain, cuma saya dari pengalaman pribadi ini, ya, di dunia ini sekarang sangat bahaya. Jadi bagi Anda-Anda yang masih punya uang, ya hati-hati, ke depan ini tidak baik. Kalau sampai sekarang tadi ada yang bilang tuh, Cina udah lapor ke WTO, Opung Toba atau siapa. Ya percuma, WTO juga tidak bisa apa-apa, mandul ya. Semua sudah dikuasain ini. Sekarang ini Trump ini didukung sama 60% rakyat Amerika. Memang survei-survei itu, apalagi khususnya di Indonesia, Trump itu sekarang udah gila, sudah sudah nggak benar, sudah melanggar segala macam. Tapi saya ini bukan orang bodoh, bro. Saya lihat analisa Trump ini mau dikemanakan bangsa Amerika dan dunia ini. Trump juga membantu Cina. Solusinya gimana? Sebelum dia naikkan tambahan 50%, karena Cina membalas retaliasi 34%. Nah, Trump balas lagi 50% jadi 104. Trump lagi tunggu sampai semalam saya lihat waktu di tempat saya jam 9 malam, waktu New York jam 000, dari pihak Cina komunis tidak memberikan respon, udah, artinya semua negara di dunia dikenakan tarif sesuai dengan Trump yang ini, yang sesuai Trump jadwal indeksnya itu. Jadi saya lihat itu, Trump ini mau negosiasi, ya, seperti Vietnam, langsung telepon dari Sekjen Partai Komunis ya. Saya akan negosiasi, saya akan belikan pesawat Boeing yang banyak, pesawat perang segala macam, saya akan beli kedelai segala macam. Jadi Cina ini tidak mau adu gengsi. Cina ini anggapannya kan, kalau gua bukan supply chain, dunia akan mati. Barang-barang Amerika akan mati. Ya, kalau gua nggak kirim AC, nggak kirim TV, nggak kirim kebutuhan apa segala macam, akan mati. Tapi ya, Amerika ini bangsa besar, rakyatnya tidak banyak, ya. Oke, Anda lihat Amerika tuh banyak homeless.
homeless itu bukan dari kesusahan di Amerika, bukan. Karena mental problem. Mental problem. Sebagian kecil homeless di Amerika, di San Francisco, di Los Angeles, di Florida, di New York, Washington DC, ya, kemana-mana. Saya ini sudah lihat, bro. Ya, saya ini supir, kemana-mana supir. Saya lihat kehidupan Amerika ini luar biasa. Saya puji syukur bisa ke Amerika. Makanya Anda-Anda kalau mau lihat itu di YouTube tuh, anak LA. Itu orang Indonesia bisa ke Amerika, anak LA. Dia bersuka cita tinggal di LA, kerja di LA, semuanya masih bisa hidup. Ya, itu kita hidup jalanin yang terbaik. Terlepas dia siapa, warga negara, pokoknya kita tidak bisa melihat siapa dia orang warga negara mana. Yang penting mereka bisa makan hidup yang enak di Amerika atau di Belanda atau di Eropa atau di mana atau di Kanada. Yang penting kebutuhan kita dilahirkan untuk hidup yang baik. Kita dilahirkan satu kesempatan hidup yang baik, takut sama Tuhan. Begitu saja, bro. Cuma saya Ini sampaikan tambahan ini. Pak Hade ya. Saya tambahin.